Kalau Anda ada di sini, terus melihat pasukan dari Kemenkyu seperti ini, dengan bawa bahan yang baru sampai tadi, kira-kira apa yang bisa didalami? Kami cuma juru cap aja, cuma menggugurkan kewajiban. Nah, pola-pola seperti ini yang harus dihindari. Udah kemampuan kita ini tidak apple to apple, kita ini orang politik, Anda ini orang birokrasi, kita sama-sama paham itu, keputusannya juga berbeda, cara mengambilnya, cara sudut pandangnya juga berbeda, tapi kita diperlakukan seperti ini. Mau sampai kapan? Ini terjadi dari tahun 2009, pertama kali saya ada di gedung ini. Caranya seperti ini, nggak berubah. Primus, Ya, pimpinan. Tarik nafas dulu. Hujan besar di luar. Jadi dari masjid ini banjir, masjidnya luar biasa. Sekjen di sini tuh hebat, Pak. Ya begitu. Lantainya besar, tinggi, tapi banjirnya di lantai atas di pelataran. Hebat. Udah kayak di Mekah. Iya. Jadi saya harus jalan itu lewat taman. Keramik yang dia bikin itu tidak ada manfaatnya dan basah dikit licin. Itu hebatnya. Padahal kita nggak perlu ada AC juga di situ. AC dibikin lagi baru nih. Pengadaan barang nggak jelas seperti ini, ya kan? Semoga secepatnya ditangkap KPK lah. Ini kan direkam. Mudah-mudahan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, tadi Pak Andreas dan Pak Gus Irawan itu merasakan beban yang luar biasa melihat bahan yang diberikan hari ini. Kalau mereka saja yang latar belakangnya orang keuangan merasakan beban, apalagi saya, Pak. Ya. Bukankah Pak Sekjen, Pak Heru, kita sudah bersepakat bahwa bahan yang akan diberikan kepada komisi, apalagi ini kan bukan rapat sembarang rapat. Bahkan ada yang ketemunya juga setahun sekali. Ini rapat mega besar nih. Ini event nggak main-main ini. Tapi cuman mau mengambil keputusan disetujui. Tenang Bapak Ibu. Mau nggak mau, saya juga terpaksa. Fraksi kami menyetujui. Gitu loh. Dan Alhamdulillah, ya, saya pribadi itu qadarullah, ya, dengan izin Allah dipilih kembali sehingga saya memaafkan hari ini, tapi pasti saya tidak akan melupakan orang-orang yang tidak berkomitmen dengan kami. Bahan ini harus 1 minggu, paling telat 3 hari. Bagaimana mungkin? Mungkin cuma Pak Prima aja yang sanggup ini. Kalau Pak Prima posisinya di sini, ya kan nama-namanya sama, saya Primus, Anda Prima gitu kan. Saya ambil aja langsung. Ya, kalau Anda ada di sini, terus melihat pasukan dari Kemenkyu seperti ini, dengan bawa bahan yang baru sampai tadi, kira-kira apa yang bisa didalami? Kami cuma juru cap aja, cuma menggugurkan kewajiban. Nah, pola-pola seperti ini yang harus dihindari. Udah kemampuan kita ini tidak apple to apple, kita ini orang politik, Anda ini orang birokrasi, kita sama-sama paham itu, keputusannya juga berbeda, cara mengambilnya, cara sudut pandangnya juga berbeda. Tapi kita diperlakukan seperti ini. Mau sampai kapan? Ini terjadi dari tahun 2009, pertama kali saya ada di gedung ini. Caranya seperti ini. Nggak berubah. Nah, oleh karenanya, saya melihat, ini catatan penting Pak Heru. Anda memulai sesuatu dengan kebohongan. Buat saya ini catatan penting. Gitu loh. Kita kan sudah kenal Pak, udah lumayan lama Pak. Tapi kan saya nggak pernah nelfon Anda. Saya juga nggak punya nomor telepon Anda. Saya nggak minta-minta juga apapun itu. Saya bukan tipikal seperti itu. Baik. Maafkan saya kalau saya sedikit emosional ya. Dan itu juga harus dibicarakan. Karena kita saling membutuhkan. Tidak mungkin negara ini bisa berjalan dengan mulus tanpa ada kerjasama kedua belah pihak. Nah, oleh karenanya, ayolah kita saling menghormati. Dan kita mau nggak mau juga harus sudah menyetujui hari ini. Nah, itu tidak fair.
Oleh karenanya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tadi sudah banyak sekali kawan-kawan, bahkan yang lebih paham. Saya cuman meng-highlight saja. Kami dari meja anggota menugaskan Pak Dolfi, meja pimpinan, untuk mengakses yang tadi dikatakan oleh Direktur LPDP, bahwa katanya mudah. Kemarin Anda mengakses bea cukai, sinoninya hilang kan? Ke belakang dulu. Nah, apakah benar atau tidak? Jadi silakan aja Anda akses sekarang sambil saya berbicara di sini. Terus yang kedua adalah, saya lompat-lompat Pak ya, karena saya tidak hafal semuanya, jadi tidak mau satu persatu, jadi ya yang kena sajalah. Dan waktu yang terbatas juga, karena saya berbicara banyak juga, jawabannya tertulis, untuk jawaban primus juga nanti tidak sampai 30 detik. Padahal nungguinnya dari jam berapa kita. Seperti itu. Baik. Pak Minto, ya, tadi soal dana Anda membela koleha Anda tentang dana hibah. Tadi hibahnya itu kata Ibu Putri ke Palestina, tapi saya tidak mendengar karena setahu saya itu hibahnya itu ke Ukraina. Yang lebih butuh Palestina. Nggak ada hubungannya kita sama Ukraina. Kita lebih, tapi justru kita tidak pernah memberikan. Rumah sakit Indonesia itu bukan dari uang negara ini, uang rakyat Indonesia. Nah itu dia, memalukan, ini mencoreng nama kita. Atas nama kemanusiaan, tapi kita cuma melihat saja. Artinya kalau Ukraina saja dapat, harusnya mereka jauh lebih besar. Itu satu. Saya yakin banyak pintu, karena mereka itu sudah membuka akses KBRI sana dari Jordan itu, tapi mana nggak ada responnya. Sedangkan Menteri ke luar negerinya itu udah luar biasa membela itu. Terus juga pertanyaannya Pak Minto ya, adalah apakah kalau ada diaspora kita, warga negara kita yang ada di luar sedang ditugaskan atau ada komunitas kita biasanya di sana itu butuh bantuan, misalnya pembangunan masjid, ya, apakah itu bisa direspon? Tahu juga tidak akan rugi menjadi aset kita. Seperti di Jerman, di Berlin itu. Sampai sekarang tidak punya. Dia meminta itu. Di Perth tidak ada. Di Washington itu ada. Dulu di zaman SBY sudah ada, tapi dananya itu $1 juta dikembalikan. Nah ini bagaimana nih? Bagaimana prosedurnya? Apakah ada akses ke situ? Kalau ada, kami punya hubungan dengan mereka semua. Jadi waktu kami ada kunjungan ke luar negeri itu tidak ditanyanya itu. Kami bisa menjawab. Kalau sekarang, waduh. Setahu saya cuman kesadaran manusia aja dan hamba Allah yang mau memberikan donatur itu. Nah, tadi juga soal elemen ini, bahwa tahun ini, tadi Bapak bilang bahwa mayoritas dana yang gunakan itu untuk maintenance. Nah, apakah maintenance ini sudah terbuka di lelang perusahaan-perusahaannya dan bagaimana kredibilitasnya? Karena bisa diketahui Pak, usaha dimanapun yang paling menguntungkan adalah maintenance. Mercedes-Benz, BMW, Toyota itu bukan jual kendaraannya, tapi suku cadangnya, maintenance-nya. Kita membangun jalan tol itu tidak 1 tahun udah rusak. Memang anggarannya dibikin seperti itu. Maintenance-nya. Nah ini bagaimana, apakah, kenapa saya harus menggarisbawahi dengan tegas dan lugas ini kepada Kementerian Keuangan? Karena kalian adalah tolak ukur, suri teladan dari KL yang lain. Kawan-kawan di Kementerian Keuangan ini yang pertama kali reformasi, birokrasi. Kalau ada kejadian-kejadian, ya kan nggak semuanya mau berubah menjadi malaikat. Tentu saja ada jalan. Kami namanya manusia. Tapi setelah itu apa yang harus disikapi? Baik, saya tadi waktu saya hadir pemaparan LPDP, jadi saya juga baru pertama kali karena yang sebelumnya saya nggak pernah sempat. Jadi tentu ini saya ingin sekali menggali, ada dana seperti dana abadi 154 triliun, dan kalau tidak salah sebagian besar ini ada di
dua komponen, yaitu deposito dan surat obligasi negara, ya. Tadi juga Bapak menyampaikan katanya juga diinvestasikan kepada BUMN. Saya rasa cuma di 1,72% itu. Kecil sekali. Bagus Pak, kalau perlu dihilangkan Pak. Jangan. Resikonya lebih besar. Jangan bermain-main di situ Pak. Dana ini. Bank Himbara kita juga baru mengeluarkan lagi suku ORI terbaru, saya rasa bisa diinvestasikan dan tidak kecil itu Pak, di 6,5%. Artinya kalau dilihat di sini pemasukannya itu cuman berapa 4 triliun, harusnya kan kalau 100 triliun aja udah 6 triliun Pak. Nah ini harus terbuka Pak, dana abadi ini, biar tidak ada kecurigaan. Terus juga bagaimana menseleksi calon mahasiswa yang akan mendapatkan LPDP ini. Setelah dapat itu bagaimana? Saya tidak pernah melihat ini, informasi ini terbuka secara umum, secara publik. Kalau sudah setiap tahun Pak, Anda cuma bayar 400 juta, itu kecil sekali Pak. Di Kompas, siapa saja yang dapat, anaknya siapa, kan nggak lucu kalau anaknya Pak Dirjen dapat juga. Kalau perlu dibikin aturan. Anaknya dari yang berhubungan, kelas dirjennya kelas mana, eselon berapa, anaknya anggota DPR, anaknya pejabat mana, bikin aturan tidak boleh dapat. Misalnya seperti itu fair, membuka keadilan bagi rakyat Indonesia yang lainnya. Kalau ini kan orang pintar, tapi tidak mampu, aksesnya susah Pak. Ini nggak benar. Ini terjadi Pak. Nah, praktek-praktek seperti ini yang harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Mungkin Anda butuh jubir, juru bicara. Nah, ini penting. Terus juga targetnya. Kalau tidak salah saya lihat di pemaparan Anda ini, itu di tahun Indonesia, insya Allah Indonesia Emas 2025 itu 21 juta. S2 dan S3 kan Pak? Kalau dibagi itu, Anda yang memberikan LPDP yang tercatat itu dari tahun 2023 di sini, itu kan masih ada 22 tahun lagi. Tinggal dibagi berarti 900.000 lebih. Dari seluruh kementerian tentu saja, tidak hanya LPDP. Dari semua mahasiswa. Tetapi kita setiap tahun yang lulus itu kan tidak sampai 500.000 Pak. Dan dari LPDP cuma 41.000. Bagaimana kita menciptakan SDM yang berkualitas ini? Ada apa ini? Masa dana masih ditahan-tahan juga? Anda nggak butuh uang setiap tahun 4 triliun. Dari dana abadi diinvestasikan saja sudah lebih dari itu. Nah, dana sebesar ini harusnya membuat Indonesia ini berkualitas SDM-nya. Tetapi faktanya, kenapa ini tidak terjadi? Belum. Akselerasinya ini mandek, Pak. Ini Anda mobil Ferrari, ya, Pak. Tapi nggak bisa ngebut, Pak. Padahal dia diciptakan untuk ngebut. Anda punya anggaran itu. Berinvestasi sama manusia itu tidak akan pernah rugi, apalagi manusianya rakyat Indonesia. Kenapa ini bisa sulit? Apakah persyaratannya itu sulit, Pak? Nah, itu yang harus dibalik, Pak, dimudahkan. Bagaimana? Di Eropa itu, Pak, bahkan di Kanada itu, Pak, dia kalau mau sekolah S2, Pak, udah langsung dikasih kerjaan. Pulang sekolah langsung kerja. Kerja sampingan. Jangan sampai calon mahasiswa kita, anak didik kita ini mencari alternatif. Coba lihat, tahun lalu di TB sampai pinjol. Aksesnya mana? Saya rasa mereka kan masuk ke sana itu bukan sembarang orang, Pak. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, tentu saja. Saya berharap sekali, saya benar-benar berharap sekali dana abadi itu tergerus untuk pendidikan anak didik rakyat Indonesia. Semoga itu semuanya terjadi.
Dan terakhir, bahwa di negara-negara yang melahirkan sumber dayanya, sumber daya manusia itu berkualitas, itu dana risetnya tinggi dari PDB, dari GDP-nya. Saya, walaupun tidak ada, saya cukup mencari tahu. Karena ini menjadi konsen kami, saya dulu di Komisi 10 tetap tidak naik-naik. Cina itu 2,08% dari GDP. Amerika 2,9, Jepang 3,2, Malaysia 1,15, Singapura 1,9, 8, hampir 2%. Indonesia 0,22. Jadi dana riset ini dan banyak tapi tidak digelondorkan, itu kemana Pak? Untuk apa? Nah, saya rasa ke depan ini kan bapak-bapak dan ibu ini kan mengenyam pendidikan yang tidak sedikit. Saya rasa duduk ada di sini ini kan berkualitas. Masa tidak memikirkan generasi berikutnya? Generasi berikutnya itu mentalnya udah lemah Pak. Dulu kita itu kuat karena dulu kita dibully nggak lapor. Dulu guru kita itu mukul pakai penggaris, orang tua kita nggak dipanggil. Ini baru dipelototin, udah di ini gurunya. Saya yakin ada 78.000. Tadi disampaikan sekitar 33% itu adalah milenial. Anda nggak usah ngomong, saya bisa yakin mental mereka itu lebih lemah. Ya, ide mereka lebih pinter. Tapi mental mereka itu, nah ini dia. Karena semua yang mereka butuhkan ada. Dulu zaman kita itu mencari informasi. Sekarang itu bangun tidur, informasi udah di depan mata, itu bedanya. Bahkan yang nggak butuh diberikan. Ya, mohon maaf, jadi kemana-mana ya, Bapak Ibu. Saya berharap ke depan dengan adanya kita, tentu saja di sini bisa bermanfaat untuk bangsa ini. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat. Itu kata Rasulullah, idola saya, ya, idola kaum muslimin. Dan Rasulullah juga berkata, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap diri itu mempunyai jiwa pemimpin. Nah, kita ini yang ada di sini pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi dana-dana itu, uang-uang itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pengadilan dunia bisa meloloskan, pengadilan akhirat tidak mungkin. Insya Allah, mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi banjir itu? Ini gara-gara kemitraan yang tidak menghargai itu loh Pak. 0,4 itu nih sumber masalahnya ini.